Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi bi isnihi sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwa fillah rahimakumullah. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya sehingga kita ditakdirkan menjadi orang Islam. Kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak manusia yang ada di atas bumi ini. Maka kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang beriman. Orang yang beriman adalah rujukannya Al-Qur'an. Al-Qur'an syarat dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pemirsa yang sama berbahagia, ikhwah fillah, tema kita pada kesempatan ini adalah sikap seorang muslim dalam menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa Al-Qur'an adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang menjadi juknis bagi seorang muslim di dalam kehidupannya. Petunjuk hidup. Jika seorang muslim tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidupnya, maka jalan kehidupannya bisa tersesat. Pengakuannya sebagai muslim tapi tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai rujukannya. Al-Qur'an syarat dengan kewajiban-kewajiban. Oleh sebab itu kita sebagai seorang muslim ketika menghadapi kewajiban yang datang dari Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka sikap kita adalah sebagai berikut menurut para ulama-ulama kita. Pertama, sebagai seorang muslim harus mengilmui kewajiban yang diperdukan atas kita itu. Kenapa ikhwah fillah rahimakumullah? Karena jika kewajiban-kewajiban itu tidak diilmui, maka niscaya tidak akan bisa maksimal dan kita tidak akan memperoleh banyak manfaat daripada kewajiban itu sendiri. Padahal kewajiban itu maksudnya adalah bagaimana agar kita menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Mengilmui kewajiban-kewajiban itu adalah suatu syarat mutlak bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin. Disinilah ikhwah fillah rahimakumullah pentingnya yang namanya ilmu. Misalnya puasa Ramadan yang diwajibkan kepada kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 183, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Agar puasa ini bisa maksimal kita laksanakan dengan baik, maka kita harus mengilmui apa puasa itu, apa sebenarnya tujuannya, hal-hal apa yang perlu dilaksanakan, yang perlu dipenuhi sehingga puasa itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya dan seterusnya. Dari sinilah kita sebagai seorang muslim dituntut untuk senantiasa menuntut ilmu. Oleh karenanya ikhwah fillah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud menyampaikan sebuah hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah.
Talabul ilmi ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim, apakah ia laki-laki atau perempuan. Ya. Sehingga seorang ulama besar yang bernama Imam Syafi'i di dalam bukunya yang berjudul Ad-Diwan mengatakan, "Ahi, lan tanalal ilma illa bisittatin asya." Wahai saudaraku, ilmu itu tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan 6 faktor. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Aku akan menyampaikan rinciannya sebagai berikut. 6 faktor yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Yang pertama beliau sampaikan agar ilmu itu bisa diperoleh ialah pertama, zakaun, kecerdasan. Ada bakal pada diri kita menjadi orang cerdas. Ya. Insya Allah, kata orang bijak, asal orang itu normal dan bisa menyelesaikan pendidikannya di sekolah dasar, maka insya Allah dia termasuk orang cerdas. Ya. Ini sebagai bekal pertama. Harus ada kecerdasan. Ya. Kemudian yang kedua kata beliau, wahirsun. Ada tekad yang kuat, tekad yang besar, tekad yang membaja. Ya. Ada kemauan. Karena apabila kita di dalam menuntut ilmu tidak ada kemauan yang kuat, maka niscaya kita tidak akan bisa memperoleh ilmu itu dengan maksimal. Ya. Kemudian yang ketiga kata beliau, ila wajtihadun. Seorang penuntut ilmu itu harus punya kesungguhan, sungguh-sungguh. Ya. Kata syair Arab, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapat. Ya. Nah, oleh sebab itu maka seorang penuntut ilmu harus punya kesungguhan yang kuat untuk memperoleh cita-citanya. Kemudian yang keempat ialah bulga, biaya. Ya. Di dalam menuntut ilmu itu butuh biaya yang lumayan. Kalaupun misalnya tempat kita menuntut ilmu itu tidak menuntut dari kita pembayaran dan lain sebagainya, tapi biaya hidup kita. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu bukan waktu yang singkat, membutuhkan waktu yang lama. Coba kita bayangkan, ibu wabillah, kita mulai dari TK 1 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, sampai S1 4 tahun, S2 dan S3. Butuh waktu yang lama. Ya. Dan itu pun kalau mujur. Kalau tidak di SD memakan waktu sampai 7 tahun, SMP demikian juga dan seterusnya, maka lebih lama lagi. Oleh sebab itulah maka tidak heran kalau ulama kita mengatakan bahwa butuh waktu yang lama. Tulu zamani, ya, butuh waktu yang lama. Kemudian yang berikut ialah suhbatul ustaz, bersahabat dengan guru, bersahabat dengan ustaz, bersahabat dengan orang-orang pintar. Tidak seperti sekarang banyak para penuntut ilmu yang tidak sadar dari mana dia menuntut ilmu, lalu mengejek-ngejek tempat menuntut ilmu, mengejek gurunya, mengejek ustaznya, na'udzubillah. Tidak akan kita memperoleh keberkahan ilmu kalau kita seperti itu. Gurunya dikata-katai dengan istilah-istilah yang tidak sepantasnya ditujukan kepada tempat kita menuntut ilmu. Kita harus menghargai di mana kita menuntut ilmu. Suatu waktu jamaah yang sama berbahagia,
Khalifah Umar radhiyallahu an ketika lewat jenazah seorang anak Yahudi, lalu dia berdiri melihat sampai jenazah itu hilang dari pandangannya. Para sahabat yang lain heran melihat beliau, yang mengatakan, "Wahai Khalifah, kenapa Anda antusias sekali melihat, memperhatikan jenazah itu?" Kata beliau bahwa orang tuanya adalah pernah mengajar saya. Ya. Itu suatu wujud tentang penghargaan kepada ustaz. Ya. Pemirsa yang sama berbahagia. Oleh sebab itu, maka ketika suatu kewajiban datang kepada kita, maka kita yang paling pertama harus mengilmui, diilmui kewajiban itu. Kemudian yang kedua, kita harus mencintai kewajiban yang datang kepada kita. Kenapa kita harus mencintai? Karena kalau kita tidak cinta, niscaya kita tidak akan bisa melaksanakan dengan penuh kesungguhan, penuh perhatian, khusyuk dan sebagainya. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Mu'az bin Jabal. Beliau menyampaikan doa seperti berikut: Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon untuk mencintaimu. Wa hubba man yuhibbuka, dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalu yuqarribuna ila hubbika, dan mencintai amalan-amalan yang mengantarkan kepada cinta kepadamu. Ya. Jadi kita harus mencintai kewajiban itu supaya kita bisa melaksanakannya dengan baik. Karena apabila hati kita menjadi senang, maka insya Allah kita akan selalu rindu kepada kewajiban-kewajiban itu. Oleh sebab itu, maka para ulama kita ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya kita cinta kepada kewajiban itu. Yang pertama, senantiasa qiraatul Quran, senantiasa membaca Al-Quran, karena disitulah sumber hidayah kita, disitulah makanan rohani kita yang akan mendorong kita untuk cinta kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Kemudian yang kedua, kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah. Jangan kita memandang bahwa itu akan hanya sunnah. Ya. Jangan kita terpengaruh dengan istilah orang, sunnah kalau dikerjakan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Tidak seperti itu. Sunnah kalau ditinggalkan rugi. Ya. Kalau dikerjakan mendapat pahala. Ya. Kita rugi kalau meninggalkan walaupun tidak berdosa. Ya. Jadi apapun kalau namanya sunnah, sampai kepada aktivitas kita dalam keseharian, kalau itu merupakan sunnah, jangan kita abaikan. Mari kita senantiasa melaksanakannya. Insya Allah akan mengantarkan kita kepada mencintai kewajiban-kewajiban yang diperlukan kepada kita. Kemudian dawamu zikir, senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lapas-lapas zikir, apakah tahmid dengan membaca alhamdulillah, tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kemudian senantiasa memenuhi hati kita dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama terindah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah menganjurkan kita untuk menggunakannya di dalam berdoa. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Allah mempunyai nama-nama yang agung, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Kalau kita berdoa, mari kita mendahului dengan menggunakan asmaul husna. Kalau meminta rezeki, ya Razzaq, meminta kelembutan, ya Latif, dan sebagainya. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Aziz, ya Hayyu, ya Qayyum. Berikut
senantiasa berusaha untuk bersama bermajlis dengan orang-orang berilmu. Ya. Insya Allah berbeda kalau orang-orang berilmu yang kita temani bermajlis dibanding dengan orang-orang awam yang kadang-kadang bicaranya bahasanya lepas, tidak terkontrol, sehingga kita kadang-kadang tidak sadar terpengaruh dengan ucapan-ucapan yang tidak terkontrol seperti itu. Ya, ikhwah fillah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ketika kewajiban itu datang kepada kita, maka kita harus beriltizam, punya tekad yang kuat untuk melaksanakannya. Ya. Di dalam suatu doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tabarani mengatakan, Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amri. Ya Allah, aku memohon kekokohan hati di atas urusan ini. Wal azimata alal rusdi, dan tekad yang kuat di atas jalan yang lurus. Ya, ternyata bahwa untuk melaksanakan suatu kewajiban bukan berdasarkan kemauan kita sendiri, tapi kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, butuh bantuan dari luar. Olehnya itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita seperti itu. Allahumma inni as'aluka as-sabata 'alal amri wal azimata 'alal rusd. Aku memohon kepadamu kekokohan di atas perintah ini dan tekad yang kuat di atas jalan yang lurus. Niscaya, insya Allah, kalau kita bertekad seperti itu, kokoh di atas perintah itu, maka insya Allah kita akan bisa melaksanakannya dengan baik. Kemudian yang berikut ialah senantiasa melaksanakan kewajiban itu. Ya, jangan kita menunda-nunda, karena waktu yang kita miliki ini, kita tidak tahu apakah sebentar masih milik kita atau bukan lagi milik kita. Kesempatan yang kita miliki sekarang kita tidak tahu sebentar apakah kita masih punya kesempatan. Seperti suasana yang kita hadapi seperti sekarang ini. Kita tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa kita akan menghadapi suasana yang begini. Kalau dulu kita bebas berkunjung ke sana keluarga kita, maka sekarang kita dibatasi untuk tidak berkunjung ke situ. Kalau dulu kita diberikan kesempatan untuk bermaaf-maafan, bersalaman dengan saudara-saudara kita, sekarang tidak ada lagi seperti itu. Kenapa? Karena menghindari terjadinya menyebarnya virus yang membahayakan ini. Oleh sebab itu, maka ketika perintah itu datang, jangan kita tunda-tunda. Ya. Suatu waktu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah? Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Rasulullah SAW menjawab pertanyaan sahabat tersebut? As-salatu ala waqtiha. Ialah salat tepat pada waktunya. Ya. Ketika datang waktu salat, jangan kita menunda-nunda sebentar-sebentar. Jangan sampai waktu sebentar bukan lagi milik kita sehingga kita terhalang untuk melaksanakan perintah Allah yang sangat mulia ini. Ikhwah fillah rahimakumullah. Sebagai akhir dari penjelasan kita pada kesempatan ini, bahwa sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang menjadikan Al-Quran sebagai rujukannya, maka harus memahami kewajiban-kewajiban yang datang kepadanya, harus mencintai, harus beriltizam, punya tekad, punya kekokohan hati untuk melaksanakannya dan bersegera melaksanakannya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Akhir terakhir dari bagian ini ialah mari kita menutup dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bala bencana yang menimpa kita ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kembali bisa melaksanakan aktivitas kita
seperti pada masa-masa yang lalu, atau bahkan lebih baik lagi dari sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal fahsya wasyada'ida wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan min biladinal Indonesia khassa wa biladinal muslimina amma. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hindarkanlah kami dari bala ini, dari malapetaka ini, dan hindarkan pula kami dari kekejian, dari kemungkaran, dari silang sengketa, serta kekejaman peperangan yang bisa terjadi setiap saat, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Hanya kepadamu kami memohon, ya Allah. Kepadamulah kami kembalikan seluruh urusan-urusan kami, ya Allah. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah seluruh kesalahan-kesalahan kami. Kalau kesalahan-kesalahan kami itu yang menyebabkan Engkau menurunkan bala ini, ya Allah, ampunilah seluruh kehilapan-kehilapan kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin, ya mujibas sa'ilin, ya najatat ta'ibin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.